Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, di kesempatan yang baik ini, kita bisa bertemu sekalipun harus melalui fasilitas online seperti saat ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita semua. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian, satu lagu yang juga boleh menjadi luapan isi hati kita, yang menyatakan bahwa kita bersyukur karena kita punya Allah Bapa yang sayang sama kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami bersyukur punya Allah Bapa yang sayang kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk memiliki kehidupan yang terus diperbaharui. Terangi hati kami Tuhan, mari Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, supaya baik yang berbicara maupun mendengarkan, mendapatkan urapan-Mu, penyingkapan tentang kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, seperti Bapak sayang anaknya. Ya, lewat pujian ini kita diajak untuk bersyukur selalu. Apa yang bisa kita syukuri? Kita bersyukur karena sungguh besar kasih setia Tuhan. Kita bersyukur karena nyata perlindungannya dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena tidak ada kuasa, tidak ada apapun yang dapat menghalangi, menghambat, menjauhkan kita dari kasih Allah. Dan itu termasuk juga tidak juga dosa-dosa kita. Firman-Nya juga mengatakan sejauh timur dari barat, Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, ada ucapan syukur yang bisa kita naikkan melalui satu kebenaran bahwa Bapa sayang sama kita anaknya. Namun selain mengajak kita untuk bersyukur, pujian tadi juga mengajak kita untuk merenungkan makna dari kata puji Tuhan. Apa sebenarnya? Waktu kita bilang puji Tuhan, apa itu? Apa artinya puji Tuhan? Bapak Ibu saudaraku sekalian pastilah pernah mendengarkan kesaksian, banyak kesaksian. Entah itu di persekutuan, entah itu di gereja. Kalau sekarang barangkali kita bisa dengarkan di YouTube channel, bisa kita dengarkan kesaksian. Seperti apa kesaksian-kesaksian mereka? Ada yang bersyukur karena sembuh dari sakit penyakit. Ada yang bersyukur karena dapat rezeki. Ada yang bersyukur karena bangkit dari keterpurukan, dari bangkrut. Ya. Rata-rata hampir semua yang kita dengar bersyukur karena peristiwa baik yang mereka alami. Puji Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mengatakan puji Tuhan, apakah kita memuji Tuhan karena kebaikan yang kita alami atau karena Tuhan memang baik? Itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu, saudara saya. Sekali lagi, saya mau ajak kita merenungkan kebenaran ini. Waktu kita bilang puji Tuhan, apa artinya puji Tuhan itu? Apakah kita bilang puji Tuhan karena kita mengalami peristiwa yang baik, hal-hal yang baik? Atau kita mengatakan puji Tuhan karena Allah memang baik, karena memang sifat dan karakternya itu adalah baik? Ya, kalau tadi kesaksiannya semuanya tentang kebaikan yang diterima, ya, yang pernah kita dengar. Tapi kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, antara lain Paulus misalnya, bagaimana dia bersaksi? Setelah dia bertemu dengan Tuhan, saya terdampar di laut. Saya dibawa ke persidangan, ya. Paulus disidang tanpa ada kesalahan. Saya kelaparan, saya kedinginan. Kok nggak ada hal-hal yang baik? Ya. Ketika banyak dari kita mengatakan puji Tuhan karena hal-hal yang baik, kok Paulus bersaksi memuji Tuhan bukan karena hal-hal yang baik, justru hal-hal yang dia di penjara, kesulitan-kesulitan, ya. Jadi dari situ kita diajarin untuk memaknai apa sebenarnya makna puji Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Seperti apa kita memaknai puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan pagi hari ini. Apakah karena kebaikan yang kita alami, atau karena Dia memang Tuhan kita yang baik?
Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan hidup, pernahkah Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bertanya, kalau hubungannya dengan lagu pujian tadi, bener nggak? Bapak sayang sama kita seperti Bapak yang sayang sama anaknya. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan seperti itu? Waktu kita mengalami kesulitan, sepertinya nggak ada jalan keluar. Bener nggak Bapak sayang sama kita? Atau kita mungkin bertanya, di mana Engkau Tuhan ketika aku mengalami kesulitan-kesulitan? Ya Bapak Ibu, saudaraku sekalian, barangkali sudah pernah mendengar tentang kisah dua telapak kaki di pantai, ya. Ceritanya seseorang sedang berjalan bersama Tuhan. Dia melihat jejak di belakangnya, ya, langkah kaki dia dan langkah kaki orang kedua yang diyakini adalah Tuhan. Ya, jadi ada dua langkah dua orang. Oh, ketika saya berjalan ada Tuhan beserta dengan aku, ya. Tapi kemudian ketika ada angin kencang, ketika ada badai, ketika ada ombak, ya, dan dia melihat langkahnya kok cuma satu. Wah, kacau nih Tuhan. Tuhan ninggalin saya waktu saya sedang bergumul, sedang ada dalam kesulitan, jejaknya hilang. Tuhan gak ada beserta dengan saya. Dan kemudian, ya, tokoh ini, orang ini, kawan kita yang satu ini bertanya, Tuhan di mana Engkau? Ketika aku menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu, kenapa cuma ada satu langkah kakiku? Kemana Engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, ya. Lalu Tuhan menjawab, yang satu langkah itu bukan langkah kakimu anakku, itu langkah kakiku yang menggendong kamu. Luar biasa, ya, luar biasa. Ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, pernah nggak kita bertanya seperti itu? Di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau? Ketika dulu aku bergumul, ketika sekarang aku masih menghadapi kesulitan, seperti apa masa depanku nanti? Ya, kita bertanya seperti itu. Pagi ini renungan yang semoga singkat, yang singkat, tapi semoga dapat mendarat dengan baik, ya, di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ajak kita merenungkan Bapak yang sayang sama anaknya, ya, yang kita mau melihat di mana Bapak. Satu, di masa lalu kita. Dua, di mana Bapak di masa yang sekarang. Tiga, di mana Bapak di masa depan. Pertanyaan pertama, di mana Allah di masa laluku? Ya, ada yang bertanya, Tuhan, kenapa aku terlahir cacat? Kenapa aku ada di keluarga yang miskin? Kenapa aku punya penyakit bawaan dari lahir? Di mana di masa laluku, di waktu dulu itu Engkau Tuhan ada di mana? Ya, ada yang bertanya demikian. Waktu aku dulu begini, Tuhan tuh di mana? Di mana Allah di masa laluku? Ya, kebanyakan dari kita pasti sudah mengenal siapa Nick Vujicic, seseorang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Seperti apa dia memandang kehidupannya? Orang-orang melihat saya, menunjuk-nunjuk, dan mentertawakan. Saya lahir seperti ini, dan tak ada dokter yang tahu mengapa demikian. Tidak juga orang tuaku. Dalam hidupku, melihat semua orang memiliki tangan dan kaki, saudara-saudara laki-laki dan perempuanku memiliki tangan dan kaki, saya melihat tidak akan ada kebahagiaan dalam hidup seperti ini. Banyak yang bilang kita harus berpikir positif. Bagi yang memiliki tangan dan kaki, mudah berkata demikian. Berulang kali aku berusaha bunuh diri. Tetapi, saya mengingatkan, selalu ada harapan. Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik. Dari salah satu tokoh Alkitab, Ayub, kita coba melihat ketika Ayub bertanya
di mana sih Allah di masa lalunya itu Allah ada di mana? Ayub 29 ayat yang pertama bilang begini. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ayub melihat ketika waktu yang baik di masa dulu, ada hal yang baik. Dia melihat, sekiranya hal itu masih ada. Ya. Ayub mengatakan ini ketika dia dilanda sakit penyakit, ketika anak-anaknya mati, ketika semua hartanya habis. Dia bertanya seperti ini, seandainya hari ini aku ada seperti di masa yang lalu yang begitu beres, ya. Bahkan di ayat 5 dikatakan, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ya, dia bilang, seandainya seperti ini, seandainya seperti itu. Ya, seolah-olah dia bertanya, di mana Allah di masa laluku, ya. Kemudian Allah menjawab. Ini kisah Ayub ini ketika dia berseru seperti itu, kemudian dia diskusi sama teman-temannya, ada waktu ketika Allah menjawab langsung secara pribadi kepada Ayub, ya, tentang keluhan-keluhannya, tentang apa yang Ayub katakan sehubungan dengan deritanya. Allah menjawab seperti ini, ya. Ayub 38 ayat yang pertama, firman-Nya berkata demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, ya. Tuhan menjawab Ayub. Nanti Bapak Ibu baca dengan lengkap, ya. Saya baca loncat-loncat. Saya baca ke ayatnya yang keempat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ya. Ketika Ayub bertanya, di masa laluku nih, ya, di mana engkau Tuhan? Tuhan seolah-olah balik bertanya, bukan cuma di masa lalu kehidupanmu, bahkan di masa lalu jauh sebelum engkau hidup. Ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Sebelum bumi jadi, Ayub, di mana kamu? Ya, Allah bertanya seperti itu. Nih masa lalunya nih. Di mana ketika bertanya, Allah di masa lalu ada di mana? Allah menjawab bahkan jauh sebelum kelahiran. Dia bertanya, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayo, jawab dong. Kalau engkau punya pengertian, jawab. Ya, kira-kira begitu. Ayub berkata. Ya. Kemudian Nabi Yesaya juga pernah bilang satu hal yang senada di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 12 berkata begini. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing, atau bukit-bukit dengan raca? Ya. Allah di atas semua Allah bilang seperti itu. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Dengan lekuk tangan. Lekuk tangan. Air laut, laut loh. Kita berdiri di pantai, kita nggak lihat ujung laut. Tapi laut itu di lekuk tangannya. Sebesar apa Allah kita itu? Ya, di lekuk tangannya. Dan mengukur langit dengan jengkal. 1, 2. Langit yang luas ini dia ukur dengan jengkal. Ya. Allah mau bilang, nih aku, ya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Dia mau bilang seperti itu. Ya. Ketika dipertanyakan seperti itu, Allah menjawabnya demikian, ya. Sampai akhirnya ketika Ayub berdiskusi seperti itu, Ayub bertanya, lalu Allah menjawab, sampai akhirnya, ya, Ayub akhirnya he finally come to his senses. Akhirnya dia menyadari, ya, dan dia bilang gini di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika kesulitan demi kesulitan menghantam dia, ya. Dan ketika akhirnya Allah berurusan pribadi sama dia,
Dia bilang, ya dulu saya hanya dengar apa kata orang. Sekarang aku mengalami langsung seperti apa Allah itu. Dahsyat nggak? Dahsyat. Ya. Besar harapan saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita juga boleh mengalami hal-hal seperti ini. Sekalipun sukar yang kita alami, sekalipun berat yang ada di depan kita, kita boleh berpengalaman bersama Tuhan kita. Sehingga kita bisa bilang, ya, apa yang dulu kata orang begini, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Yes, Lord. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Terima kasih Bapak. Jadi ketika kita bertanya, di mana Allah di masa lalu? Ada. Ada Dia di masa lalu kita. Bahkan jauh sebelum kita lahir, Allah sudah ada di masa lalu kita. Lalu kita juga bertanya, saat ini Tuhan, aku sedang bergumul. Saat ini Tuhan, aku sedang menghadapi persoalan-persoalan ini. Di manakah Engkau saat ini? Di manakah Engkau Tuhan saat ini? Ya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ada satu ayat yang saya tangkap sangat menarik sekali untuk mengingatkan kita, ya. Waktu kita bertanya di mana Allah? Di mana posisi Allah di dalam masalah yang kita hadapi? Ya, di mana posisi Allah ketika ada entah itu hal baik, entah itu hal buruk, di mana posisi Allah? Satu ayat. Amsal 30 ayat 9. Amsal 30 ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Supaya entah apapun situasi yang kita hadapi, waktu kita kenyang, kita nggak menyangkal Dia. Waktu ketika semuanya baik, kita nggak bilang siapa Tuhan itu. Semua ini kan ku dapat karena usahaku. Kita jangan sampai ngomong itu. Atau ketika ada kesulitan-kesulitan itu yang Tuhan izinkan hadir, kita nggak mencuri. Kita nggak melakukan kelicikan. Kita nggak melakukan dosa. Kita tidak mempermalukan Allah kita. Ya. Dan kita naik ke satu ayat di atasnya. Ya. Amsal 30 ayat 8 dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Jadi ayatnya mengatakan kira-kira kalau saya tangkap, ya kalau enak jangan terlalu enak lah. Kalau sakit jangan terlalu sakit lah. Kira-kira seperti itu. Supaya kita ada tetap dalam jalur kemanusiaan kita untuk ada dalam posisi yang seimbang, tetap bisa punya nalar yang baik, akal yang baik untuk melihat Allah selalu ada. Entah itu dalam suka kita, entah itu dalam duka kita, Dia selalu ada saat ini. Ya. Jangan sampai ada kata-kata yang salah Bapak Ibu yang keluar. Kalau hari ini kita mengalami sakit penyakit, keluarga kita mungkin ada yang sakit, terkena COVID. Kalau hari ini, karena pembatasan, kita terdampak secara ekonomi. Kalau hari ini kita sedang bersedih, berduka. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, tetap pandang kebaikan Tuhan. Bapak sayang sama anaknya. Bapak sayang sama anaknya. Ya, nggak mungkin nggak. Tetap pandang kebaikan Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang kita nilai ketidakbaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di tengah-tengah ketidakpastian akan masa depan, kita juga punya pertanyaan yang ketiga. Setelah pertanyaan yang pertama kita barangkali bertanya di mana Allah di masa laluku. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana Allah sekarang? Atau kita mungkin mengajukan pertanyaan yang ketiga, di mana Allah di masa depanku? Adakah masa depan bersama Allah itu? Kitab Amsal 23 ayat 18 bilang demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang.
Ya, penulis kitab Amsal pasal ini dengan sangat apik menghubungkan antara masa depan dengan harapan, ya. Sungguhnya orang yang paling menyedihkan adalah orang yang sudah kehilangan harapan. Yang bilang udahlah hidupnya berjalan demikian aja. Ya, hilang harapan, tidak punya keberanian untuk mengharapkan masa depan. Ada Allah, ada penyertaannya, ada masa depan yang tidak akan hilang, ada harapan yang tidak akan hilang, ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Kasihan orang yang kehilangan harapan, sungguhnya sudah kehilangan masa depan. Jadi masa depan itu sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Bahkan di Amsal pasal 24 dikatakan demikian. Amsal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, diulangi lagi, tapi dengan penekanan, dengan tambahan lah katakan ya. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Mendapat apa? Supaya kita tetap berharap akan masa depan yang akan datang, kita perlu mendapatkan apa? Amsal 24 ayat 14 ini mengatakan mendapatkan hikmat. Cari hikmat, Bapak Ibu. Kita nggak mengerti. Ya, masa depan akan berjalan seperti apa nanti itu kita nggak tahu. Supaya kita bisa menjalani setapak demi setapak, selangkah demi selangkah ketidaktahuan kita perlu hikmat. Kita perlu minta hikmat. Supaya apa? Karena jika kita mendapatkan hikmat, maka ada masa depan. Dan harapan kita tidak akan hilang. Ya, haleluya. Itu jika kita mendapatkan hikmat. Tapi kita naik coba satu ayat ya. Ini ayat yang menarik. Naik lagi satu ayat. Amsal 24 ayat 13 dikatakan dengan anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, makanlah madu. Saya nggak yakin ayat ini mengatakan letter luck demikian. Makan madu artinya kita harus makan madu. Ya, madu juga kita harus hati-hati sekarang. Banyak madu palsu, Bapak Ibu. Mereknya nggak jelas ya. Jadi ayat ini sebenarnya bukan bercerita kita harus makan madu ya. Yang kita tahu malah sekarang kan kita taunya minum madu. Sedangkan kalau makan madu di zaman dulu itu dari sarang lebahnya itu. Kita congkel itu dari situ, makanannya dari situ. Tapi ini bukan bicara tentang itu. Jadi ini sedang bicara dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ini bicara tentang ketika kita ada satu hasrat ya. Entah itu kehausan, entah kerinduan, dan makan madu kita bisa merasakan ada satu kepuasan ya yang dipuaskan. Nah, kira-kira seperti itu ketika jiwa kita merindukan akan hikmat, dan kita hikmat itu kita dapat, jiwa kita dipuaskan. Nah, itu analoginya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi tetap kita minta hikmat dalam membaca firman Tuhan ya. Mazmur 19 ayat yang ke-11 bilang begini. Ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah itu kan ya. Jadi saya bilang tetesan sarang lebah, makan madu. Kalau kita sekarang kan minum madu ya. Bahkan lebih ini apa lagi? Ini apakah hal yang sama? Ngomong madu ya. Ini ayat yang sangat baik. Kita baca dari ayat 8 Bapak Ibu. Mazmur 19 ayat ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita tidak berpengalaman akan masa depan. Oleh karena itu kita perlu hikmat Allah. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya, Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa, seperti madu yang menyegarkan kehausan, ya, menyegarkan
Artinya Taurat, dari Taurat itu dengan kita mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu, merenungkannya, kita akan mendapatkan hikmat Allah. Kita akan dapatkan, oh dalam keadaan seperti ini Allah maunya begini. Dalam keadaan seperti ini Allah maunya begitu. Ya, hari-hari ini yang saya lihat adalah buat saya pribadi, Allah maunya mengingatkan, mengajak saya sepertinya untuk melangkah, ya, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Ayo jalan dengan iman, jalan dengan percaya. Seringkali nggak tahu dengan Bapak Ibu, kalau saya seringkali pengen melihat Tuhan ini ujungnya bagaimana, akan berakhir seperti apa kisah ini. Itu kan kadang-kadang yang menggeliti kita, itu yang hasrat terdalam dari hati kita. Tapi sepertinya Tuhan tidak akan beri kepuasan itu. Ya, bahkan Dia mengajarkan, saya pribadi bilang, ayo melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Percaya Tuhan pelihara hari ini, Tuhan tuntun hari ini. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, hari ini ada kesusahannya, besok ada kesusahannya sendiri. Ya, nggak usah kamu khawatir. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Ya, jadi itu yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Masa depan ada, harapanmu tidak akan hilang. Caranya untuk tahu bagaimana? Kejar hikmat Allah, cari hikmat Allah Bapak Ibu. Kejar seperti engkau mengejar emas, seperti mengejar perak, mengejar harta terpendam. Miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mendapatkannya, kita akan memperoleh kesegaran jiwa, jiwa yang disegarkan. Ya, oh ini kondisi yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kondisi yang luar biasa. Firman Tuhan bukan barisan kata-kata mati, itu kata-kata yang hidup, kata-kata yang akan berkuasa dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Memang kita nggak akan mengerti tentang masa depan, ya. Firman Tuhan bilang ini di Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, jauh, nggak akan ketemu. Rancangan kita pikir udah yang paling hebat, udah yang paling top. Tapi cuma segitu aja nih, nggak bisa lebih naik lagi. Nggak bisa lebih naik. Sedangkan Allah, way beyond, jauh di atas sana. Rancangannya jauh di atas rancangan kita, di atas pemikiran kita. Ya, jauh di atas sana Bapak Ibu. Bahkan kalau kita naik 2 ayat lagi ya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan naik ayat ke sebelumnya. Di ayat 6, Yesaya 55 ayat 6 katakan demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi, Nabi Yesaya dalam kitabnya juga mengingat, ayo carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, carilah Tuhan. Dengan kata lain, kejarlah hikmatnya. Ayo, ketika kita bertanya di mana Allah, di masa depan itu ada nggak, harapan itu masih ada nggak? Ada Bapak Ibu. Kejar hikmat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ayat ini kalau kita sambung dengan Revelation, ya, kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu akan ada saatnya ya terlambat, sudah terlambat. Kita nggak bisa lagi bilang, Tuhan, saya begini, Tuhan, saya begitu. Ketika sudah ada dalam pengadilan terakhir itu, udah nggak ada lagi waktu, udah nggak ada lagi yang bisa kita bilang. Ya, Allah sudah tidak berkenan lagi ditemui sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, ketika saya bilang, carilah selama Ia berkenan, artinya apa? Selama masih ada kehidupan kita, selama masih ada kesempatan, cari Tuhan Bapak Ibu. Seperti kita mencari, seperti mengejar perak. Ya, bukannya kita nggak boleh bekerja, tetap ya kita perlu bekerja untuk kehidupan kita. Ya. Hanya temukan keseimbangan dalam hidup, ya. Cari kebenaran firman Tuhan, supaya hikmatnya itu juga yang menuntun langkah-langkah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita alami, tetap dalam hati yakini Bapa sayang sama kita karena kita anaknya. Kita bersyukur karena itu, ya.
Kita bersyukur karena Bapa sayang sama kita. Kita memuji Tuhan. Kita puji Dia bukan karena kebaikan yang kita alami, tapi karena Dia memang Allah yang baik. Ya, kalau kita mempertanyakan, di mana Allah kemarin di masa laluku, di mana Allah sekarang, di mana Allah di masa depan? Alkitab menjawab semuanya. Di masa lalu, di mana? Allah udah ada. Yang mengukur bumi sebelum kita lahir, Dia udah ada. Sekarang di mana? Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, Bapak Ibu. Dia nggak mungkin kemana-mana. Dia beserta dengan kita. Ketika kita banyak mengingkari kata-kata kita, Allah tidak mungkin mengingkari kata-katanya. Dia Immanuel selalu beserta kita. Bahkan kita tanya di masa depan, ada Tuhan nggak? Ada Allah nggak? Sungguhnya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bersama Allah, kejar hikmat bersama Allah supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang baik itu, masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga kita bisa bilang, ketika dulu orang lain ngomong A, orang lain ngomong B, ketika dulu orang lain ngomong Bapak sayang sama anaknya seperti itu, ya. Tapi sekarang saya sudah melihat, yes, amin. Allah sayang sama aku seperti Bapak sayang anaknya. Demikian juga Bapak sayang sama Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sayang sama saya. Demikian Bapak sayang sama kita. Ya, kiranya firman Tuhan pagi hari ini meyakini, menguatkan Bapak, Ibu, saudaraku sekalian tetap percaya dengan iman. Bapa yang kita sembah sayang sama kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau memuji Tuhan bukan karena kebaikan yang kami alami, tapi karena Engkau memang Allah yang baik di sepanjang kehidupan kami. Engkau selalu ada di masa lalu kami, di masa yang sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Tuhan Yesus, di panjangnya waktu dalam kekekalan, kami hanya ada setitik saja. Hanya setitik saja dibandingkan dengan kekekalan. Tuhan tolong kami semua, supaya kami boleh senantiasa mengejar-Mu, mengejar hadirat-Mu, perkenanan-Mu, supaya kami bisa boleh menjalani hari-hari ini dengan takut akan Engkau, dengan kebenaran-Mu kita bisa dapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Pagi hari ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara. Engkau pimpin Bapak Presiden kami dan seluruh pemimpin di bangsa kami ini, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Allah, tidak menyimpang ke kanan atau kiri, tidak mencari keuntungannya sendiri, tapi mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka Tuhan. Pakai setiap pendeta, setiap hamba Tuhan. Boleh menyuarakan suara Tuhan. Nama Tuhan boleh dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Mereka juga boleh punya kehidupan yang takut akan Allah. Berkati mereka Tuhan. Kami juga khusus berdoa pagi hari ini untuk tenaga kesehatan dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada, bahkan di pandemi ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya ada jalan keluar di setiap kesulitan ini. Kami berdoa buat generasi muda juga, dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dalam era pandemi seperti ini, Engkau tuntun mereka, supaya mereka bisa menemukan kreativitas, tidak terkurung, tapi bisa menemukan jalan-jalan. Pikiran mereka boleh explore, mereka boleh melihat, ya, kepandaian, hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita tutup ibadah pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, teladan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang senantiasa menyinari langkah kita, hati, pikiran kita, perkataan kita, supaya setiap hari kehidupan kita boleh berkenan kepadanya sampai Maranatha. Kita yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kalian, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus dimuliakan.